Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 MI Al-Azhar Rancaekek Bandung yang Bapak cintai, pada pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu nasib kita saat ini, esok hari, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kelahiran dan kematian manusia merupakan contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat mengetahuinya, kita harus meyakininya dan terus berusaha menjalani kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan bermanfaat. Anak-anakku sekalian, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum alam ini terwujud. Sementara itu, yang dimaksud dengan qadar adalah ketentuan atau ketetapan atas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi atau akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarhu taqdira. Artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Al-Quran Surat Furqan ayat 2. Jadi, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ikhlas menerima segala ketentuannya. Anak-anakku sekalian, para ulama berpendapat bahwa takdir terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Contohnya, agar seseorang sembuh dari sakitnya, ia harus berobat. Oleh karenanya, setiap orang harus berusaha agar yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nasib-nasib yang akan terjadi pada diri manusia, tetaplah harus berusaha dengan keras. Untuk hasilnya, serahkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha harus diiringi dengan doa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Sementara itu, takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti jenis kelamin, kelahiran, dan kematian. Apabila kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi belum berhasil, hendaknya kita bersabar. Kegagalan atau ketidakberuntungan hendaknya kita terima sebagai ujian. Jika kita bersabar, maka kita lulus dalam ujian. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita pasti ada hikmahnya. Hanya kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Anak-anakku sekalian, ada manfaat kita beriman kepada qadar dan qadar. Di antaranya yaitu yang pertama, kita akan menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan atau keberuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, kita bersabar dan tidak putus asa ketika mendapatkan kerugian atau keburukan. Dan yang keempat adalah hati kita akan selalu tenang, tidak gelisah dan tidak berkeluh kesah. Dan yang kelima, insya Allah kita akan mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ini saja dulu saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallam wa bil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.